Nofriana Vikario, NIM 24103120118. Nah, saya dari Teknik Industri dan kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjadi seorang MC atau penanya untuk membahas tentang artikel. Jadi, sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih ke narasumber kita. Halo semuanya, nama aku Nada Trisha Audriana dengan NIM 24103120114. Halo semuanya, perkenalkan aku Ayu Putri Setiarti dengan NIM 24103120001. Sebelum kita ke pembahasan, aku pengen nanya dulu nih, kabar kalian tuh gimana? Terus kayak kesibukannya apa aja gitu? Baik sih, kesibukan kita ya Gitu-gitu aja paling sebenarnya. kuliah aja sih. Kelas offline gitu aja. Oke deh, yaudah berarti semuanya baik. Langsung aja ya kita masuk ke pembahasannya. Aku pengen nanya dulu nih, di project based learning ini kalian tuh bikin apa sih temanya gitu? Oh, kebetulan tema kita tuh bikin alat, jadi bikin alat pembakaran sampah organik tanpa asap. Lebih ke penggunaan teknologi ramah lingkungan gitu loh untuk mengurangi polusi udara di sekitaran lingkungan Limo gitu. Tapi kalian kok bisa kepikiran gitu untuk bikin alat ini, kayak apa sih yang latar belakangi gitu? Iya, jadi di lingkungan Limo ini kalau selama aku kuliah kan aku kan ngekos, jadi aku ngeliat juga lingkungannya kan. Jadi banyak warga yang ngebakar sampah secara terbuka, dimana itu tuh asapnya tuh kemana-mana, jadi pencemaran udara juga, jadi polusinya yang dihasilkan banyak juga. Ya apalagi kan aku juga PP kan ya, pasti kayak ngeliat lingkungan sekitar gitu, apalagi di sekitar Marga Limo aku lewat belakang itu. Nah di situ kayak banyak banget warga-warga yang ngebakar sampah yang tadi Nada bilang gitu, makanya kita ngebuat tema Alat, gitu. iya. Untuk kayak melakukan pencegahan untuk tersebarnya asap lebih lanjut Ya, gitu. lebih luas gitu. Berarti PJBL kalian ini sosialisasi alat ya ke masyarakat gitu? Iya, kita jadi bikin alatnya, terus habis itu kayak kita kasih tahu ke masyarakat dengan melakukan sosialisasi gitu, pendekatan. Iya kayak demonstrasi gitu biar masyarakat tuh tahu gimana caranya pencegahannya kayak gimana gitu. Oh ya. Nah, kemudian kalian tuh kayak bikin alat ini tuh dapat ide dari mana sih? Kayak kalian ada referensi atau tiba-tiba muncul aja gitu? Ya mungkin ada beberapa referensi dari mungkin jurnal-jurnal orang atau kayak di Google atau di internet. Oh gitu. Jadi sebelumnya ini udah ada konsepnya gitu ya? Jadi Iya. kalian kembangin gitu. Iya. Nah, kalian kan ngelakuin sosialisasi ke masyarakat ya secara terbuka gitu. Nah terus kalian tuh bagaimana sih cara tahu masyarakat ini udah teredukasi atau belum pemaparan materi yang telah kalian sampaikan? Apakah kalian punya kayak suatu metode atau gimana gitu buat penilaiannya? Kita kan melakukan sosialisasi itu sebagai pengabdian masyarakat juga kan. Nah untuk di sosialisasinya itu kita melakukan pemaparan materi, kemudian demonstrasi alat, dan kemudian untuk kita tahu si masyarakat ini udah ngerti tentang materi yang kita paparin itu, kita melakukan kuesioner, dan itu kuesionernya dilakukan sebelum melakukan pemaparan materi dan sesudah pemaparan materi. Jadi nanti dihitung nilainya, dibandingin. Nah kebetulan nilai-nilainya tuh lumayan meningkat ya, jadi kayak berdasarkan yang kita analisis itu nilai hasil sebelum dan sesudahnya itu meningkat sekitar 40% kalau nggak salah ya, sekitaran segitu sih. Terus dari kuesioner itu kalian tuh kayak masukin pertanyaan-pertanyaan umum atau gimana sih biar masyarakat tuh bisa ngerti walaupun pertanyaan sederhana gitu? Kita masukin pertanyaan umum, paling tentang pengertian si alatnya ini, terus kayak cara bikin itu gimana prosesnya gitu. Nah, tadi tuh aku denger juga kalian mention tentang pembuatan alat. Kayak aku penasaran nih gimana sih alatnya itu, konsepnya, terus bagaimana bisa ini mencegah polusi di udara gitu. Jadi kita tuh konsepnya tuh kayak, jadi ada 2 kaleng dimana yang kita gabungin jadi 2, dimana akan bentuk sebuah anglo gitu. Jadi kayak buat pembakaran tungku gitu. Di bawahnya tuh buat masukin alat bahan bakarnya, di atasnya kita masukin si sampah organiknya ini. Nah kebetulan kita makainya tuh daun kering. Nah kemudian di atas itu dikasih kayak cerobong yang dimana dibuat dari kayak plat yang tipis gitu, plat seng yang tipis, kemudian disambungin sama pipa-pipa, yang kemudian pipa itu bakal
nyambung sama kayak ke tempat wadah aqua gitu, isinya ada air buat ngefilter si asapnya itu biar jadi uap. Jadi asapnya itu masuk ke air gitu ya, jadi nggak masuk ke udara. Iya, filter mengendap. Nah, terus kan kalian tuh ngebakar daun organik ini ya. Nah itu tuh hasil pembakaran itu langsung menjadi sampah aja gitu atau bisa dimanfaatin lagi buat jadi hal-hal yang lebih baik? Nah itu, kan hasilnya itu kan bakal jadi kayak arang gitu kan. Nah hasil dari arang dari yang dari itu, jadi kita buat lagi ke briket, jadi arang briket. Nah cara pembuatannya tuh kayak gampang banget. Nah tinggal kayak kita tuh siapin tepung kanji, nah kita campur-campurin pakai air panas. Habis itu kita diemin aja ntar selama kalau nggak salah semingguan. Habis itu ntar beku, ntar bisa dimanfaatin lagi gitu. Jadi pembakaran. Oke, jadi emang kayak nih bikin alat tuh nggak cuma buat ngebakar tapi bikin mendaur ulang juga ya? Iya, sama mendaur aja. ulang juga. Wah, jadi keren banget ya kelompok kalian, inovatif banget. Terus kalian juga bisa mengubah barang yang tadi cuma dari kaleng ya, bisa jadi alat pembakar sampah yang ini asap. Terus output yang dihasilkan juga bukan cuma sampah, tapi juga bisa dimanfaatin jadi briket ya. Kalian juga berhasil untuk mengedukasi masyarakat untuk menjadi lebih tahu tadi ya, sekitar 40%-an gitu ya. Oke. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa kita dapat dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh dua narasumber kita adalah yang pertama dari tema yang mereka ambil, yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan bisa menciptakan suatu alat yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu alat pembakaran sampah sederhana yang minim asap, kemudian juga bisa menghasilkan briket tadi. Nah, kemudian setelah itu juga kelompok kalian itu cuma melakukan riset dari jurnal-jurnal orang di internet gitu, dan bisa menginovasinya menjadi suatu alat yang bisa membantu masyarakat. Mereka juga berhasil dalam mengedukasi masyarakat di lingkungan Limo, yang dimana masyarakat juga menjadi lebih teredukasi pastinya kan. Kemudian kalau kita lihat dari segi pembuatan alatnya itu juga cukup mudah ya, kayak cuman dari kaleng terus dikasih plat seng, kemudian disalurin lewat pipa ke botol yang ada airnya. Kemudian asapnya itu juga jadi terfiltrasi yang mengurangi polusi di lingkungan Limo. Oke, jadi mungkin segitu saja kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari pemaparan materi yang dilakukan oleh dua narasumber kita. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.